Warung sebuah keluarga sepi pembeli. Hidupnya pas-pasan. Tapi dalam sekejap, semuanya berubah. Warungnya mendadak laris manis. Kekayaan melimpah ruah. Mereka mempunyai segalanya, kecuali ketenangan. Karena di balik semua kemewahan itu, ada rahasia gelap yang menuntut tumbal. Dan Risa adalah saksi bisu setiap kengeriannya. Hai semua, aku Mantra. Selamat datang di Piring Gantung. Aku akan kembali membawakan cerita mistis. Dan semoga cerita ini bisa menemani malam kalian. Warung makan sedap rasa dulunya hanya gubuk reot di pinggir jalan. Sepi, tak menarik perhatian. Ayah dan ibu, dengan wajah lelah dan senyum tipis, sering bercerita tentang masa sulit. Risa, kala itu baru SMP, tak banyak mengerti. Yang ia tahu, doa mereka selalu sama. Ingin warung lebih ramai, ingin hidup lebih baik. Doa itu terkabul. Entah bagaimana, dalam hitungan bulan, warung sedap rasa meledak. Antrian membludak, omset meroket. Dari gubuk reot, warung itu berubah jadi bangunan megah dengan arsitektur Jawa modern. Dan mereka pindah ke rumah besar di sampingnya. Ayah dan ibu Risa kini selalu tersenyum lebar. Tapi ada gurat lelah yang tak pernah hilang dari mata mereka. Mereka bilang itu berkat kerja keras. Dan Risa mencoba percaya. Namun anehnya, ada satu aturan baru di rumah mewah ini. Dapur warung adalah area terlarang. Hanya ayah dan ibu Risa yang boleh masuk. Terutama setelah warung itu tutup. Risa pernah menawarkan bantuan dan mencoba ingin masuk ke dalam dapur itu. Tapi ibunya melarangnya. Katanya, agar bersih sayang. Itu kata ibunya, sembari memaksakan senyum. Risa, remaja yang baru lulus SMA pada saat itu, mulai merasakan keganjilan. Ia ingat, ia pernah melihat ayahnya tergesa-gesa menyembunyikan bungkusan kain lusuh. Kain itu berwarna gelap, berbau aneh, dan entah berisi sesuatu. Ayahnya menyembunyikannya di depan pintu warung suatu pagi. Keanehan tak berhenti di situ. Setiap tengah malam, Risa sering terbangun. Bukan oleh suara mobil lewat, tapi aroma masakan yang pekat dan aneh dari dapur. Aroma itu bukan seperti bumbu masakan biasa, melainkan perpaduan rempah busuk dan sesuatu yang amis, membuat perutnya mual. Lalu akan terdengar bunyi-bunyi kegiatan memasak. Wajan berdenting, pisau memotong, bahkan seperti ada desisan atau bisikan samar. Padahal dapur seharusnya kosong dan terkunci.
Rasa penasaran mengalahkan takutnya. Suatu malam, ia mengendap-endap ke arah dapur. Dari celah sempit di pintu, Risa mengintip. Samar-samar, dalam kegelapan, ia melihat bayangan tinggi kurus dengan jemari panjang yang abnormal di dekat bak cuci piring. Bayangan itu seperti sedang mencuci sesuatu, lalu memerasnya. Sebelum Risa sempat melihat lebih jelas, bayangan itu lenyap, dan suara ayahnya yang batuk keras di dalam kamar membuat Risa berlari kembali ke kamarnya. Sejak saat itu, teror mulai menyerang Risa secara pribadi. Mimpi buruk berulang tentang hidangan warung yang bergerak sendiri atau entitas tak berwujud yang mencicipi makanannya. Terkadang, ia juga terbangun dengan luka gores misterius di lengannya. Namun, yang paling mengganggu adalah kesehatan ayah dan ibunya yang menurun drastis. Mereka sering demam tinggi tanpa sebab, batuk darah, dan kulit yang semakin pucat seperti mayat. Uang warung yang melimpah kini dihabiskan untuk berobat ke berbagai dokter dan rumah sakit, namun tanpa hasil. Kekayaan mereka pun terkuras habis. Risa mencoba bertanya pada ayah dan ibunya, memohon penjelasan. Apa yang terjadi pada kita, Bu? Apa yang ada di dapur? Ucap Risa. Tapi mereka selalu menyangkal dengan marah, menuduhnya berhayal karena terlalu banyak membaca cerita horor. Risa merasa sendirian, terperangkap dalam kemewahan yang terasa seperti sangkar berhantu. Puncak dari kejadian itu tiba, tepatnya ketika kondisi ibu semakin parah. Ia tak bisa bangun dari tempat tidur, dan tubuhnya kurus kering. Warung sedap rasa milik mereka pun kembali sepi, bahkan lebih sepi dari dulu. Tak ada lagi antrian panjang, seolah sesuatu yang membuatnya ramai telah pergi. Pada suatu malam yang gelap, Ibu Risa akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Risa menjerit. Ia memeluk tubuh ibunya yang dingin. Ayahnya terduduk lemas, wajahnya kusut oleh kesedihan dan rasa bersalah. Setelah pemakaman ibunya, dengan sisa-sisa kekayaan yang nyaris tak ada, ayahnya pun memanggil Risa. "Nak, maafkan ayah. Dulu, warung kita hampir bangkrut. Ayah dan ibu sudah putus asa," ucap ayahnya. Suara ayahnya serak. Kemudian, ayahnya mulai bercerita bagaimana ia mendatangi seorang dukun di lereng gunung, bagaimana mereka melakukan pesugihan penglaris dagang dengan perjanjian yang mengerikan. Tumbal yang diminta adalah kesehatan dan umur mereka yang akan terkuras seiring berjalannya waktu. Dan sebagai imbalannya, makhluk itu akan memberi rasa pada masakan warung, membuat membelinya kecanduan. Ayahnya bercerita, ada sosok aneh di dapur yang bertugas dalam tanda kutip mengisi makanan mereka. "Ini semua salah ayah, Nak. Ibu sudah membayar lunas.
ucap ayah sembari air matanya tumpah. Malam itu, dengan sisa kekuatan yang ada, ayahnya Risa membawanya ke sudut tersembunyi di dapur warung. Di sana, di bawah meja, ada sebuah lubang kecil tempat diletakkannya sesajen dan jimat. Ayahnya, dengan tangan yang gemetar, melakukan ritual terakhir, mencoba memutus kontrak yang telah menghancurkan mereka. Risa merasakan kehadiran dingin yang murka, seolah makhluk itu tak rela melepaskan apa yang telah ia miliki. Aroma busuk memenuhi ruangan, dan suara jeritan halus terdengar dari dinding. Entah bagaimana, mereka berhasil. Kehadiran menakutkan itu akhirnya lenyap. Dapur terasa bersih, namun dingin dan hampa. Tapi, kemenangan ini terasa hambar. Ibunya telah tiada. Pada akhirnya, Risa dan ayahnya harus menjual rumah dan warung yang megah itu untuk membayar sisa utang dan biaya pemakaman. Mereka pindah ke sebuah kontrakan kecil, jauh lebih melarat dari sebelum pesugihan itu dimulai. Ayahnya kini hanya bekerja serabutan, dan Risa harus membatalkan rencana kuliahnya. Mereka memang terbebas dari teror gaib, tapi penyesalan dan kemiskinan akan terus membayangi hidup mereka. Risa tahu kekayaan yang didapat dengan jalan pintas selalu menuntut harga yang lebih mahal, harga yang bahkan tidak bisa dibayar dengan nyawa. Dan ia akan selamanya hidup dengan bayangan hitam di dapur. Kenangan pahit akan warisan gelap keluarganya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai menit ini. Bila kamu memiliki cerita horor atau mistis lainnya, bisa kirim ke email yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.